bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan nikmat karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama di ruang guru ini ya, untuk sama-sama kita berdiskusi, sharing mengenai aksi nyata modul 4 budaya positif. Jadi di sini kita sifatnya diskusi sharing gitu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk sama-sama kita bisa berdiskusi di sini ya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa untuk keyakinan kita masing-masing supaya diskusi kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Oke, selesai. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya ada sedikit ice breaking atau permainan ya untuk Bapak Ibu guru supaya nih siang, wah udah pada kenyang ya, udah kenyang, udah jam-jamnya rawan. Wah ini makanya supaya kita biar bisa tetap motivasinya semangat ya. Yuk kita ada sedikit ice breaking. Ice breakingnya begini. Nanti kita berhitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Ada 8, 9, 10 nanti ada yang menyusul ya. Nah jadi nanti masing-masing menghafal nomornya untuk nanti kita main tebak angka. Apabila nanti angkanya ganjil, nanti bilang yes. Tapi kalau angkanya genap, bilang oke. Jadi begini. Misalkan Pak Rizky angka 1 ya. Kalau angka 1 tadi bilang apa? Oke. Angka genap bilang yes. Saya bilang tembak. Oh ya, angka berapa di sini? Nah, jadi kalau angka ganjil tadi ya Bu, oke. Angka genap yes gitu ya. Misalkan saya bilang angka 1, berarti yang kebagian angka 1 bilang apa? Oke. Nah, pas saya tembak angka 1 udah bilang oke, Pak Rizky tembak angka lain ya. Angka lain yang ada di sini nanti yang kedapatan angkanya langsung nyebutin ya, langsung nyebutin yes atau oke, tembak lagi ke yang lain angkanya gitu ya. Jadi kita makanya ini kita hitung dulu ya. Kita berhitung dulu. Gimana, sudah paham belum? Nah, justru itu biar semangat ya, nggak ngantuk udah, gue udah kenyang nih kan, kenyangan apalagi jam-jam rawan. Nah seperti itu ya. Jadi kita berhitung dulu. Oke, dari Pak Rizky monggo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi. Oh ini. Nah lagi.
Selamat datang. Sini lu. Lupa lagi dong kan. Iya, oke. Oh berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nanti kalau datang 10 ya. Nanti 10. Nah, ini kayaknya 10, 11 ini. Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ya. Nah, ini nanti ada sedikit permainan namanya tebak angka. Ya. Nanti kita berhitung ya, berhitung. Kalau nanti angka ganjil menyebutkan kata oke. Kalau angka genap menyebutkan kata yes, ya. Nah, nanti misalkan saya tunjuk misalkan angka 2 siapa? Nah, berarti kamu bilang apa? Oke. Harus bilang ya. Nah, nanti begitu disebut angka 2 bilang yes, nanti langsung nembak angka lain, angka yang ada di sini ya. Angka berapa misalkan habis angka 2 mau nembak angka 7. Nah, siapa yang 7? Nah, 7 langsung bilang, kira benar. Nah, 7 langsung apa angka? Oke. Udah siap ini ya, lupa ya. Ganjil lagi. Oke, genap. Yes. Oke ya. Bisa ya? Oke. Konsentrasi. Dimulai. Nah, Bu, apa-apa Bu? Ada kalanya kita jadi orang tua, ada kalanya kita jadi anak-anak. Sekarang kita jadi anak-anak dulu ya. Yes. Lebih afdol kayaknya berdiri. Nanti kalau yang gagal berarti duduk ya. Nah, kita lihat siapa yang bertahan ya. Yang paling akhir. Oke? Siap? Ingat, ganjil. Oke, genap. Yes. Oke ya. Nanti yang kedapatan kalau benar langsung tembak lagi angka temennya. Berarti di sini ada 10 ya. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, siap ya. Angka 4. Yes. 4. 8. Yes. 2. Aja ini mikirin dulu lagi ya. Tembak. Nah, duduk. Duduk. Aja nih. Awal bulan masih lama. Konsentrasi. Dimulai. Nomor 8. Yes, 7. Oke. Ini gimana? Ulang. Angka pede banget ditunjuk ya. Oke. So. Pak Rizky lihat dong, apa laku deh. Oke, angka 1. Oke. Genap. Iya kan?
gugur. Ito melayang dan gugur ya. Ito melayang dan gugur ya. Oke, ada 2 gugur. Lanjut. Angka 5. Oke, 1. Oke, 10. Berarti angkanya tinggal 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ingat 1, 2, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 ya. Oke. Satu lagi. Iya, betul nih. Angka 9. Oke, 5. Oke, 3. Nah, angka lain lagi Bu. Angka 8. Yes, 7. Oke. 9. Oke, 5. Oke, 1. Oke, 5. Oke. 4. Yes. Oke. Udahnya ngapa pakai oke ya. Oke ya sudah. Oke, terima kasih. Ya boleh duduk lagi Bapak Ibu guru hebat. Oke. Nah, kaliannya nanti bisa Oke. Ya, nah itu tadi udah sedikit membuat semangat ya diskusi yang hari ini. Ya, dan nanti lanjutin lagi Bu sesi 2 ya kan? Masih kurang ya. Tolong untuk habis. Oke ya. Jadi di sini kita diskusi sharing yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi yang sudah saya pelajari atau mungkin teman-teman di sini punya pengalaman pembelajaran yang lain di luar sana, mungkin nanti kita bisa sharing ya, terutama dalam penerapan budaya positif. Jadi Pak. Nah, jadi di sini ada beberapa inti poin. Yang pertama perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, beratnya bahasanya. Yang keenam keyakinan kelas, yang tujuh adalah segitiga restitusi. Apa katanya Pak Bay restitusi? Restitusi apa ya? Tadi kasetin dulu ya. Iya. Dia mau nanya apa konstitusi? Dia anaknya prostitusi. Oke, Pak Bu kita bahas. Pak. Oke, selanjutnya Nah, ini kita sebelum masuk yang pertama kita perubahan paradigma baru. Nah, di sini pembelajar yang dimaksud perubahan paradigma baru yaitu adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi begini, kalau zaman dulu bahala, anggapnya zaman dulu, mungkin kita mendidik atau belajar ya tujuannya untuk pintar gitu. Tapi di paradigma pembelajaran yang baru ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya nih, kalau dianalogikan anak atau siswa kita itu seperti selembar kertas, ya, selembar kertas.
tapi kertasnya nggak polos. Kalau polos kan mau kita bikin gambar apa aja terserah kita kan. Tapi di kertas itu ada yang namanya garis tipis-tipis, garis halus. Nah, jadi kita ini tujuannya adalah yaitu untuk menebalkan garis halus yang ada di selembar kertas itu menjadi terang. Jadi untuk memunculkan bakat atau kodratnya peserta didik ini, ya, tujuan daripada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sesuai kebutuhan anak ya, apakah anaknya yang auditif atau anaknya yang visual atau kinestetik, nah, itu tadi ya, anak berbeda-beda. Selanjutnya Pak. Nah, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, yang kita pahami saat ini, disiplin itu pasti erat kaitannya sama pemaksaan. Nah, sebenarnya disiplin, apa sih kata disiplin? Disiplin itu adalah patuh ya, taat sesuai aturan. Nah, cuman nilainya sekarang bergeser, disiplin itu ya mau nggak mau ya, kudu harus. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita menimbulkan disiplin positif supaya peserta didik itu memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dalam dirinya. Baik, lanjut Pak. Nah, untuk menumbuhkan disiplin positif, sebelum menumbuhkan disiplin positif ini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini harus terpenuhi terlebih dahulu kebutuhan dasar manusia itu. Ya. Jadi yang pertama adalah bertahan hidup. Tentu kita di sini semua berkumpul di sini nggak lain dan nggak bukan pasti ya ini bertahan hidup kan, untuk menyambung dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, pasti kita semua ingin bertahan hidup. Kalau nggak pengen bertahan hidup pasti ya udah nggak bikin diri sendiri, udah mau jadi apa, udah nggak makan. Nah, pasti kita semua di sini ingin bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan. Ya, penguasaan di sini adalah kita tuh ada hasrat atau ingin menguasai suatu hal. Nah, di sini tentu kita sebagai pendidik menguasai yang dimaksud adalah kita ini menguasai di bidang kita, yaitu adalah bidang pendidikan. Nah, gitu. Terus yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, pasti di sini semua itu manusiawi ya, kita memang sebagai makhluk sosial ingin sayang dan disayangi, ingin diterima. Bayang rasanya kalau kita tuh nggak disayang di suatu kelompok atau kita tidak diterima, pasti ya ini salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yang akhirnya disiplin positif dalam dirinya ini nanti tidak muncul. Lalu yang keempat adalah kebebasan. Nah, pasti kebebasan ini adalah kebutuhan dasar manusia juga yang harus terpenuhi. Tentu setiap pribadi manusia menginginkan kebebasan atau merdeka atas dirinya sendiri. Lalu yang terakhir, kesenangan. Nah, kesenangan ini juga bagian dari kebutuhan dasar manusia. Tidak mungkin manusia itu dalam hidupnya tidak mengalami atau tidak memiliki keinginan untuk senang-senang, pasti ada ingin yang namanya kebutuhan kesenangan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang pertama ini berikutnya ya, kaitan berikutnya, menghindari
ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Pasti kita yang namanya suatu hal yang tak nyaman atau apalagi yang ada hukumannya, pasti ini kita hindari ya. Apalagi ini kalau terjadi pada murid akan melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan ekstrinsi. Nah, ini peserta diri kita ya. Jadi kata dasarnya adalah takut dihukum. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini dalam kaitannya sama disiplin positif ya Bapak Ibu ya. Kita disiplin untuk apa? Salah satunya ya ini, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga masih faktor manusiawi, di mana murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ini jadi faktor dari luar ya, ekstrinsik. Lalu yang ketiga, nah ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, merupakan motivasi intrinsik. Seperti contoh begini, kita kalau naik motor suka pada pakai helm nggak Bapak Ibu? Kalau jauh pakai, kalau agak, kalau dekat nggak pakai. Nah sekarang kita lihat lagi, kita tujuan pakai helm untuk apa? Oh, bukan supaya nggak ditilang sama polisi. Salah satu saja. Kalau jauh. Nah itu tadi ya Bapak Ibu. Kalau niat motivasi kita supaya nggak ditilang sama polisi, berarti kita masih motivasinya ekstrinsik. Tapi kalau kita sadar keselamatan buat diri kita sendiri, kita nggak tahu entah jarak dekat atau jarak jauh, tiba-tiba namanya kecelakaan atau faktor keselamatan apa yang mengancam kita. Nah, kalau sudah motivasinya itu, maka itu motivasi intrinsik. Jadi mau polisi mau kagak, udah. Jadi dia pakai helm. Jadi seperti itu ya. Kalau dia sudah ada tahapan ini intrinsik, maka disiplin positifnya itu akan tercipta atau muncul bertahan sangat lama. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini konsep disiplin. Nah ini ada ilmu baru lagi ya Bapak Ibu. Ini pasti di kelas kita suka menerapkan ini ya. Ada yang namanya hukuman penghargaan. Tapi sebenarnya dari berbagai ilmu, kajian teori dan penelitian ternyata ini adalah faktor identitas gagal. Wah, gimana tuh Pak? Identitas gagal, berarti ada identitas jadi, ada identitas gagal. Jadi sebenarnya begini, peserta didik itu adalah sedang mencari jati dirinya dia. Dia pengen menemukan potensinya dia, menemukan identitasnya dia. Nah, ternyata faktor di sini antara hukuman dan penghargaan itu secara tidak langsung itu bisa membuat dia gagal menemukan identitas dirinya. Ya, hukuman contoh pasti akan menyakitkan. Lalu berikutnya membuat tidak nyaman. Lalu murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah hati. Padahal kita tahu, kita udah bikin peraturan, tapi peserta didik kita tuh, siswa kita tuh melanggar, ya, melanggar. Maka kita kasih hukuman aja. Nah, maka yang akan muncul adalah dampak-dampak sendiri tadi. Nah, begitu penghargaan, Pak, bukannya penghargaan itu malah buat motivasi jadi meningkat gitu Pak. Ya, di satu sisi iya, tapi di satu sisi lain dia berdampak lain lagi. Yang pertama itu tidak efektif dalam menemukan identitas dia. Lalu yang kedua, itu adalah merusak hubungan. Merusak hubungan antar pertemanan dalam hal ini adalah iri. Nah, nanti iri, misalkan si B dapat penghargaan nih dari Pak Guru, besok-besok
paling yang dapat perhatian juga segitu mulu, udah itu aja lah. Nah, itu seperti itu. Lalu yang ketiga, mematikan kreativitas. Jadi karena sudah apatis atau skeptis dengan guru yang hanya memberikan penghargaan pada si A aja atau si B aja, maka dia ya udah nggak mau memunculkan potensi dirinya. Lalu yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini ya, jadi kenapa sekarang ini kita sudah tidak menggunakan dari sistem ranking, karena ya itu tadi, ini jadi salah satu faktor gagal identitas. Lalu yang kelima adalah merampas hak menghargai dirinya, gitu ya. Oke, nih sedikit ada cerita. Bapak Ibu tahu yang namanya Rudy Habibie? Tahu? Siapa Rudy Habibie? Itu Bill Habibie. Rudy Habibie itu ya presiden ya Baharudin ya, namanya Rudy Habibie. Tahu Rudy Khairuddin? Nah, pemasak. Tahu Rudy yang itu yang Rudy yang apa yang rambut apa? Rudy Hadiswarno ya, tahu kan itu? Nah, itu semuanya itu semuanya sama-sama Rudy bukan? Tapi pembelajaran kita atau keinginan kita pengennya anak-anak kita kayak si Rudy siapa? Kayak pengennya kita tuh anak-anak kita tuh pengennya kayak si Rudy siapa? Pasti pengennya kayak Rudy Habibie, karena Rudy Habibie pinter, jenius, penemu teori. Oh iya, ada lagi Rudy Hartono. Siapa Pak? Opung ya Pak Joni. Oh mantap, pemain ini ya? Pemain apa? Pemain bulu tangkis. Kalau kebetulan ini salah satu pemilik saham BCA ya. Kalau di sebelah ini nggak ada Pak? Oke. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Ada berbagai macam Rudy, tapi kita di pembelajaran kita pengennya tuh anak-anak kita tuh kayak Rudy Habibie semua. Ada hal potensi setiap anak itu beda. Ada yang pengennya jadi Rudy Khairuddin yang masak, ada yang jadi Rudy Hadiswarno yang nata rambut, ada lagi Rudy Hartono ya, BCA pengusaha. Itu dia nggak perlu ilmu Rudy Khairuddin, dia kayaknya masa perlu ilmu MTK nggak? Ya perlu ya. Nah, meskipun nggak terlalu dalam banget, perlu ilmu IPS nggak? Enggak kan? Hah? Oh iya, betul ya Bapak Ibu ya. Rudy Hartono, nah itu juga perlu ilmu manajemen, tapi nggak perlu ilmu mungkin ilmu apa eksplanasi atau apa di pelajaran bahasa kan? Jadi seperti itu ya. Tapi untungnya Rudy selain Rudy Habibie, dia bisa berhasil menemukan identitasnya. Dia nggak gagal identitas. Nah, karena apa? Kesalahan pendidikan masa lalu, dia bisa menemukan identitasnya. Dia tidak gagal identitas ya. Bayangkan kalau kita tetap menggunakan sistem seperti itu, alhasil ya yang muncul ya Rudy Habibie doang. Rudy lain udah nggak ada. Ya, lanjutnya Pak. Nah, ini identitas yang sukses. Tadi identitas gagal, sekarang identitas sukses. Ada dua hal. Yang pertama konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Oke, kalau konsekuensi kira-kira yang Bapak Ibu ketahui apa? Kalau konsekuensi pasti sebab akibat ya. Kalau kamu begini, maka kamu akan begini. Kalau kamu begitu, kamu akan begitu. Nah, seperti itu. Jadi ini hanya penguatannya jangka pendek saat itu doang. Ya, udah jangka panjang. Lalu perlu adanya monitoring keberlanjutan. Dan yang ketiga, perlu adanya yaitu tadi stimulus respon ya. Sifatnya dia sebab akibat.
Yang ketiga, yang keempat, murid menghormati peraturan. Ya, dia menghormati peraturan. Lalu yang kelima adalah merenungi kesalahan. Ya. Nah, selanjutnya restitusi. Nah, ini restitusi itu biasanya kita mengenal di bahasa-bahasa hukum ya. Nah, restitusi itu tentu bisa juga ya dalam bahasa-bahasa pendidikan, yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang keempat, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat ya, murid memperbaiki kesalahan. Nah, itu tadi inti restitusi. Sementara restitusi itu adalah maksudnya Pak. Nah, ini pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, Bapak Ibu guru di sini meyakini nggak sih sekarang itu murid kita kayaknya agak kurang ya, ya mungkin masalah disiplinnya ini jadi faktor yang agak cukup penting nih bagi anak murid kita ya, terutama dalam hal apa saja, pembiasaan, pembelajaran. Nah, ini bisa kita coba terapkan nanti di kelas kita masing-masing untuk menumbuhkan disiplin positif pada anak murid kita. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi itu adalah kita mencari apa sih kesalahannya dia, terus bagaimana cara dia memperbaiki sehingga dari kesalahan itu dia bisa belajar, sehingga dia bisa diterima lagi pada kelompoknya dengan karakter atau fondasi yang lebih kuat. Nah, jadi di sini restitusi itu kan kalau dari segi arti kata kan ganti rugi gitu ya. Kamu melakukan kesalahan ini ganti ruginya apa? Tapi di sini bukan ya. Ganti rugi juga cuma menebus kesalahan dengan memperbaiki kesalahan atau komitmen ya untuk tidak mengulangi kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan namun memperbaiki kesalahan. Lalu di sini tawaran bukan paksaan dan memperbaiki hubungan. Yang ketiga, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kenapa sih anak tersebut melakukan pelanggaran atau tidak mentaati peraturan? Yang keempat, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, selanjutnya Pak. Nah, ini contoh ya. Contoh ada kasus di sini adalah siswa sering tidak mengerjakan tugas rumah atau tidak mengerjakan PR. Ada 3 pendekatan, ada pendekatan hukuman, pendekatan konsekuensi, pendekatan restitusi. Ya, ada 3 pendekatan. Kalau pendekatan hukuman, ini khusus anak yang tidak mengerjakan PR ya, itu guru menghukum siswa tersebut untuk hormat bendera selama 10 menit. Pada kasus tersebut guru akan marah dan murid menjadi takut. Jadi dikasih hukuman tapi nggak ada korelasinya sama pembelajaran. Ya. Jadi efek yang ditimbulkan ya dia nurut, tapi dia akan berdampak menjadi takut. Nah, coba Bapak Ibu guru di sini pas ingat ya, dulu pernah diapain sama guru? Ada pernah punya pengalaman yang ini mungkin bangga, anak sekarang mah lembek-lembek baru di gertak aja udah nangis. Dulu Bapak Ibu guru di gaplok misalkan sama pak gurunya, lebih kuatan kita dong, kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kita mengingat itu kan ingat tuh sampai sekarang. Sebenarnya itu kita sedang mengalami trauma mendalam. Itu yang namanya trauma karena hukuman. Ya, karena menjadi takut. Ya. Selanjutnya pendekatan konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini kalau siswa tidak mengerjakan PR, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Pada kasus tersebut guru bersikap tegas dan siswa menghormati peraturan. Oke.
Kalau nggak ngerjain PR, konsekuensinya nggak istirahat, dan istirahatnya dipakai untuk nulis sebanyak 3 kali lipat atau 1 buku full. Nah, ini konsekuensi ya. Nah, secara tidak langsung ya itu membuat dia disiplin juga. Cuma ini tadi yang sudah tadi disampaikan, ini jangka pendek ya. Nah, selanjutnya restitusi. Nah, ini pendekatan restitusi yang akan kita coba gali lebih dalam. Kalau siswa tidak mengerjakan PR, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas pada kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Pada kasus tersebut, guru terbuka dan menentukan solusi. Jadi di sini menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini pas lagi awal ngajar punya peraturan kelas kan? Bikin peraturan kelas kan? Bikin ya. Nah, peraturan kelas ini tentu harus disepakati oleh seluruh warga kelas kan ya. Nah, kalau misalkan ada peraturan di situ harus mengerjakan PR, nah dia tidak mengerjakan PR, tentu di sini pasti kita akan nanya, kamu kira-kira melanggar nggak yang kesepakatan yang sudah kita sepakati? Oh iya Pak, saya melanggar. Nah, memang apa sih alasan kamu tidak mengerjakan PR? Jadi kita sifatnya terbuka, kita tanya dulu apa alasannya. Kita jangan langsung hukum, kita belum tahu alasan dia nggak ngerjain PR, kita kamu langsung hormat di lapangan 10 menit, panas-panas sana kan. Kita nggak tahu alasannya itu kenapa. Siapa tahu dia malamnya lagi gak enak badan atau sakit atau lagi ngurusin orang tuanya, kan kita nggak tahu. Nah, ini di restitusi ini kita untuk menanyakan lebih dalam apa alasannya. Nah, terus kita menanyakan lagi, kira-kira supaya kedepannya kamu tidak mengulangi kesalahan seperti ini, kira-kira apa solusinya? Nah, itu jadi caranya seperti itu. Kita menginginkan jawaban-jawaban, solusi, alasannya itu keluar dari siswa kita sendiri, sehingga itu akan menjadikan disiplin positif yang lebih kuat, lebih tidak itu sini. Selanjutnya Pak. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan ada manajer. Kira-kira nih, ini kita guru pasti ada di posisi ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru yang bagus ini di posisi mana? Teman ya? Manajer. Apalagi? Nah, teman, manajer. Nah, mungkin kita pernah ya berada di posisi penghukum ya. Nah, mungkin kita juga pernah berada di posisi pembuat rasa bersalah, karena ada di posisi teman, karena ada di posisi pemantau dan manajer. Oke, kita lihat mana sih sebenarnya yang lebih ideal posisi kontrol kita nih. Oke, nah, sekarang sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang melakukan posisi penghukum akan berkata nih, pasti yang kalau yang berhukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau diawasi. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, kamu selalu saja salah, kamu nggak pernah benar. Bahkan ada yang sampai menyebutkan kamu ini bodoh ya. Nah, seperti itu. Ini penghukum ya. Lalu selalu, pasti selalu yang terakhir atau selalu selesai telat. Nah, ini untuk yang terlambat atau yang telat mengumpulkan tugas. Ya, pasti ini kalimatnya seperti ini. Lanjutnya, oke, yang lanjut lagi Pak. Nah, selanjutnya pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini di sini kalau siswa mengalami melanggar peraturan atau melanggar kesepakatan, yaitu pada posisi guru akan bersuara lebih lembut. Nah, lebih lembut. Biasanya kita seperti ini ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, biasanya kita ngomong gini kalau membuat rasa bersalah.
Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, pasti dia akan langsung mikir kan, oh saya jadi merasa bersalah. Tapi apakah bisa menimbulkan disiplin positif? Ya, cuman kurang begitu efektif. Lanjutnya Pak. Nah, ini sebagai posisi teman tadi yang dibilang, yang mana yang paling bagus posisi teman Pak. Oke, kita lihat kalau posisi teman ini seperti apa kalimatnya. Pertama, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu ajakan ya. Jadi melawan kesalahan tapi cuma ayolah. Jadi ayo bantulah demi Bapak ya. Terus ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kamu udah Bapak kasih istirahat panjang, kamu masih aja nggak kerjain tugas seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Nah, kita yang lebih mengambil peran di sini. Nah, ini seperti ini. Kalau posisinya sebagai teman, kira-kira ini juga seperti tadi ya, kurang begitu efektif. Lalu ada juga sebagai pemantau. Pemantau di sini adalah berarti mengawasi. Nah, ini cuma nanya-nanya dong nih kayak wawancara, melawan kesalahan. Memang peraturannya apa? Nah, betul. Terus yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Kira-kira kalau kamu melawan, udah seperti itu aja ya. Lanjutnya Pak. Nah, selanjutnya manajer. Manajer, kita biasanya tahu posisi manajer itu pasti pimpinan ya, posisinya ada di atas. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusinya dari permasalahan tersebut. Nah, kalimatnya yang muncul seperti ini. Apa yang kita yakini? Itu sesuai dengan kesepakatan kelas tadi ya. Lalu, apakah kamu meyakininya? Lalu yang keempat, jika kamu meyakininya, apakah kamu bisa memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Oke, lanjutnya Pak. Nah, ini hasilnya kalau kita melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti tersebut, maka murid akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia tahu kalau sudah melanggar peraturan yang telah dia sepakati sebelumnya ya. Lalu murid sadar akan kesalahannya. Yang keempat, murid belajar untuk berkomitmen. Dan yang keempat, tidak mengulangi lagi kesalahannya. Oke Pak, lanjut. Nah, ini ada kasus ya Bapak Ibu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi dia nggak pakai atribut lengkap nih, bendera. Nah, kalau dia posisinya sebagai penghukum, pasti dia akan berkata seperti, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jadi yang nggak pakai atribut lengkap pasti disuruh ke depan barisnya. Nah, itu sebagai penghukum atau dipisahin nih barisannya. Nah, kalau sebagai teman seperti apa? Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, yaudah, kalau kamu nggak tertib, kalau kamu nggak lengkap, tapi kamu barisnya rapi ya, seperti itu ya. Nah, kalau sebagai pembuat rasa bersalah, jadi kalau menanggapi kasus ini, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Jadi mengatakan kalau kita tuh sudah kecewa atau bu guru tidak senang, supaya dia mikir seperti itu. Nah, ini yang keempat, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Cuma nanya begitu doang, kira-kira apa peraturan dan konsekuensinya. Setelah dia menyebutkan, ini tidak ada tindak lanjutnya ya, seperti itu. Lalu yang terakhir manajer. Nah, manajer ini, apakah kamu tahu kesalahanmu?
kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan itu. Nah, jadi kan kita ya kadang ingin menjadi sebagai solusi atau problem solution, problem solving bagi orang atau masalah orang. Tapi sebenarnya posisi manajer di sini bukan dia yang mencarikan solusi, tapi bagaimana orang tersebut bisa mencari solusi atas masalahnya sendiri. Nah, dengan begitu akan terciptanya disiplin positif yang lebih kuat. Ya. Oke, selanjutnya Pak. Nah, Bapak Ibu, sini ada kasus, ya. Ada kasus Sabrina pada hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi di sekolah ini ada peraturan kalau sepatu harus hitam. Tapi si Sabrina ini karena kesiangan dia buru-buru, jadi dia pakai sepatunya warna coklat, ya. Sepatunya warna coklat. Nah, begitu udah sampai sekolah, ada guru namanya Pak Lukman. Pak Lukman nanya, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Lalu Sabrina menjawab kalau sebenarnya dia tuh tahu, ya, peraturannya kalau sepatu itu harus warna hitam. Tapi karena dia terburu-buru, karena udah kesiangan, dia jadi salah pakai sepatunya. Selain itu rumahnya jauh, nggak mungkin dia balik lagi untuk ganti sepatu. Tapi kata Pak Lukman begini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi seperti itu. Jadi harus buka sepatu. Intinya Pak gurunya nggak mau tahu, ya. Harus buka sepatu. Akhirnya Sabrina minta maaf dan memohon kembali, Pak, tolong Pak, itu saya karena buru-buru, aku terlambat, jadi nggak mungkin balik lagi untuk nggak akan ulangi lagi lah. Tapi Pak Lukman nggak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu lagi, ya, nggak usah bersepatu siang harian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu saja. Jadi dia nggak pakai sepatu nih seharian karena salah sepatu. Nah, akhirnya Sabrina buka sepatu dan memberikan ke Pak Lukman. Dan seharian dia nggak pakai sepatu, alhasil dia ngedokong aja di kelas. Dia malu, gitu. Dia malu dan dia pasti takut, gitu, sedih. Nah, ini ya kasusnya. Sekarang saya mau tanya, ada pertanyaan di sini. Nah, di kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil Pak Lukman? Ya, jangan dijawab dulu. Yang kedua, kalau Pak Lukman ini mengambil posisi sebagai manajer, kira-kira apa yang dikatakan ke siswa tersebut? Ya, oke. Sekarang saya mau minta Bapak Ibu untuk menuliskan di selembar kertas. Ya, kira-kira dari jawaban ini, dari pertanyaan ini apa kira-kira jawabannya? Pak, lihat deh Pak yang ini dekat. Gue taunya stoknya apa nih ya? Ada deh Pak. Manajer apa tadi? Saya tahu. Nah, jadi manajer seperti ini ya. Kita menanyakan alasan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Terus kita menanyakan lagi kira-kira gimana caranya supaya kamu tidak mengulanginya lagi, mencarikan solusinya. Nah, menanyakan gimana solusinya supaya kita tidak mengulanginya. Sekarang dari kasus tadi, kira-kira yang pertama
dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil sama Pak Lukman? Jadi Pak Lukman tadi itu posisinya sebagai apa tadi? Hukum. Silakan ditulis. Lalu yang kedua, kalau Pak Lukman jadi manajer, harusnya dia ngomongnya gimana? Atau dia tetap kayak tadi? Ya sudah, kamu tetap harus copot sepatunya. Gitu. Oh, cara ngomongnya. Nah, iya. Kira-kira apa yang Ada ditanyakan? jawaban Pak, jawaban Mas Pak. Satu aja. Loh, Kalian masih Ya. Iya. Ya. hukuman. Bapak Ibu kalau sudah selesai silakan boleh ditempel di sini di depan. Apa yang ditanyakan oleh Pak Lukman kepada Sabrina kalau dia sebagai manajer ya? Oke, silakan. Oke, mungkin keluarga ditempel. Oh ini bedain semua nggak ngerti. Oke, silakan Bapak Ibu tempelkan. Suruh kabel, suruh tempel. Balik dong. Kalau nggak muat, masih ada lagi buka pasnya. Mami Pak, udah paling atas. Wah ini bola, ini kompleks banget ya. Itu yang keras ya. Nah, nanti Pak, kalau ada tulisan tambah 12. Mbak, nggak tahu Pak jawabannya. Nggak mau sore. Gimana Bapak Ibu? Sudah semua ya? Nah, Sudah? udah. Oke. Kita lihat yang pertama, dalam kasus di atas tadi sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Oke, menjawab penghukum. Jadi sebagai penghukum, oke ya. Benar ya? Sebagai penghukum. Kenapa Pak Lukman tadi sebagai penghukum? Coba ada yang bisa dijelaskan kenapa tadi contoh di sini apa yang dikatakan Pak Lukman sehingga dia bisa dikatakan sebagai penghukum? Ya, dia tetap memaksa untuk mencopot sepatunya meskipun dia tahu alasannya dia pergi. Ya betul ya, intinya dia nggak mau tahu ya mau alasannya apa. Ya luar biasa nih Bu Bira. Dia intinya ya mau alasan apa yang penting udah udah peraturan copot sepatunya. Nah seperti itu ya sebagai penghukum. Lalu yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Nah di sini ada yang jawab nanya kenapa kamu tidak pakai sepatu? Tidak pakai sepatu. Kan jawaban gue itu Pak. Terus yang kedua ada Ajak Pak. yang kedua ada Sabrina, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Oke, betul ya. Lalu ya ada lagi yang menanyakan kesalahan apa yang kamu lakukan? Alasan apa yang kamu lakukan? Lalu apa alasan melawan tersebut? Jadi menanyakan apa alasannya? Oke, bagaimana kamu perbaikinya? Oke, jadi ada menanyakan solusi dari Sabrina ya. Lalu ada juga nih, mengapa sepatu kamu bukan berwarna hitam? Kamu kan sudah tahu peraturan sekolah. Nah. Lalu ada juga bertanya kepada siswa tersebut mengapa tidak menggunakan. Oke, menanyakan alasan ya. Lalu yang kedua berikutnya, baik
apabila kamu sudah salah menggunakan sepatu hari ini, lalu sekarang apa yang akan kamu lakukan dengan kesalahan? Oke, ini untuk memperbaiki kesalahan dia ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan restitusi. Oke, benar sekali. Tepuk tangan. Bapak Ibu guru sudah cukup mengetahui ya pendekatan restitusi ini dalam mengelola permasalahan di kelas. Pak izin azan dulu Pak. Oh, iya. Saja. MC besok. Ya ada latihan. Ya, kita beri azan dulu ya. Bapak Ibu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi di pendekatan restitusi intinya kita menanyakan apa keyakinan kelas yang dia langgar. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas ya. Untuk keyakinan kelas ini pasti semua kelas, saya yakin Bapak Ibu sudah membuat ya. Biasanya kalau bikin keyakinan kelas ini gimana? Pas lagi apa? Pas lagi awal tahun ya, awal tahun ajaran ya, kita baru masuk, pasti kita bikin tata apa? Dulu biasanya tata tertib ya. Nah, sekarang kita namakan keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan sama keyakinan kelas? Ada yang tahu nggak kira-kira Bapak Ibu? Nah, jadi gini ya, peraturan itu yang dibikin oleh dari salah satu pihak. Ya udah, misalkan yang bikin guru, udah semua bikin guru, siswa cuma ya nyata, dah suruh taatin. Nah, sementara keyakinan kelas tidak. Jadi memunculkan ide-ide. Oke, kita mau belajar selama 1 tahun ke depan atau 1 semester. Kira-kira kalau kita belajar ke depan, kita harus kira-kira apa nih yang kita harus sepakati? Oh, anak nanti memunculkan ide. Ini Pak, nggak boleh harus mengerjakan PR tepat waktu. Nah, seperti itu. Apa lagi? Jadi kita meminta siswa untuk memunculkan ide-ide atau kesepakatan yang bisa kita yakini bersama. Seperti itu ya. Jadi makanya kalau dari dua arah, dari guru dan juga dari siswa dalam membuat keyakinan kelas seperti ini, tentu ini bisa membuat siswa menjadi disiplin positif apabila jika dia melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas. Asalkan kita dengan cara tadi melakukannya dengan pendekatan restitusi. Kenapa siswa kita tuh suka nggak tertib atau nggak taat, nggak disiplin? Karena ya itu tadi, mungkin ada yang salah dalam keyakinan kelas atau peraturan kelas. Kita dalam pembuatan keyakinan kelas tidak melibatkan siswa kita. Nah, kalau melibatkan siswa, pasti kita tanya, ini yang muncul ide untuk tidak boleh atau harus mengerjakan tugas tepat waktu, emang siapa ini idenya siapa? Idenya si B ini Pak. Udah sepakatin kita? Iya Pak. Berarti ya kamu harus mengikuti aturan ini, mengikuti kesepakatan ini ya. Jadi kita tidak boleh melanggar. Ya, seperti itu jadi keyakinan kelas itu seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah, kalau peraturan kelas itu bersifat kaku, ya, kaku dan terikat sehingga anak merasa terkekang. Jadi ya udah mau nggak mau gitu. Oke. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan ya, karena ini muncul dari idenya masing-masing peserta didik. Pasti kan ada yang aneh-aneh itu. Nah, cuman kita nanti sepakati yang sesuai dengan konteksnya di kelas. Lalu pernyataan harus yang universal. Ya, universal itu artinya bisa diterima semua golongan, semua peserta didik kita. Lalu dibuat dalam bentuk positif. Jadi di sini tidak boleh menggunakan tidak mengerjakan PR dihukum hormat.
di lapangan. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Menggunakan kalimat-kalimat positif. Lalu ringkas dan padat agar mudah diingat. Lalu sesuai dengan kondisi kelas. Nah, yang terakhir melibatkan semua warga kelas. Nah, untuk segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu kalau melakukan kesalahan itu yang pertama yaitu menanyakan gini, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Nah, seperti itu kita tanya. Jadi ada siswa yang melakukan kesalahan atau tidak mentaati peraturan, pasti kita tanya dulu. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah ya. Yang salah. Lalu tahapan berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini balik lagi tadi karena kita sudah membuat keyakinan kelas, kita tanyakan keyakinannya. Kira-kira yang sudah kita sepakati apa? Kira-kira apa yang telah kamu langgar dalam kesepakatan kelas kita? Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaannya. Lalu yang terakhir, menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai kesalahannya kita malah membuat identitas dia gagal, yang seperti tadi kita sudah sampaikan. Nah, itu dengan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, oke. Dalam kesimpulannya, ya, dari semuanya ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian pedagogik, profesional, dan sosial yang baik, sehingga guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, ini jadi kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita menutup, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau mungkin menyampaikan ada masalah apa nih di kelasnya, mahasiswanya, gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya sedikit. Oh, ya Pak Rizky, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak ini. Pertama saya mau menanggapi dulu ya presentasi Bapak hari ini. Kiranya betul ya. Jadi saya jadi merefleksi diri saya sendiri. Selama ini saya ngajar itu saya di posisi mana? Di posisi yang penghukum, teman, atau yang sudah tadi yang paling bagus yang manajer ya. Nah, kita kayaknya kalau saya merasa saya berubah-ubah gitu, kadang jadi penghukum, kadang jadi merasa membuat sesuatu salah, kadang membuat menjadi teman, tapi belum sampai memang menuju yang manajer gitu. Dan ternyata memang saya merasakan dampaknya anak-anak itu sekarang gitu. Jadi banyak anak-anak yang ketika gurunya itu agak keras dia takut, tapi ketika gurunya agak lembut dia kembali lagi ke kebiasaan dia yang mungkin negatif gitu ya. Nah itu yang yang mungkin saya mau diskusikan gitu ya. Memang salah satu permasalahannya anak-anak itu harusnya seperti apa? Padahal di awal memang kan kita bikin peraturan kelas bersama, tadi udah bikin juga. Tapi kenapa anak-anak tuh nggak banyak perubahan? Mungkin ada 1-2 anak yang berubah, tapi gimana caranya supaya keseluruhan ini bisa mematuhi aturan atau melakukan budaya positif yang udah kita sepakati? Itu caranya gimana? Mungkin kita bisa diskusikan hari ini. Terima kasih Pak Rizky atas pertanyaan pematiknya. Dan sebenarnya permasalahan ini nggak cuma Pak Rizky dialami ya, pasti Bapak Ibu semua pasti mengalami anak yang sudah dikasih tahu tapi
dia nurut, tapi besoknya balik lagi seperti itu lagi ya, kembali ke setelan awal lagi, bukan setelan topik ya, tapi setelan awal lagi seperti itu lagi, negatif lagi, melanggar lagi. Nah, maka dari itu di sini kita membahas tadi yang namanya segitiga restitusi ya Pak Rizky. Dan di sini kita bukan lagi menghukum atau kita lagi bukan mencari kesalahan atau membuat dia merasa bersalah, tapi kita menanyakan, kamu udah berkali-kali sebenarnya, kita menanyakan seperti itu ya, Bapak Ibu juga sebenarnya dulu juga sama melawan kesalahan seperti kamu, cuman ya, nah kita menanyakan, kamu kenapa sampai berkali-kali seperti ini? Nah, jadi kita harus menggali atau bertanya kepada siswa tersebut lebih dalam. Kita membuat dia merasa nyaman, merasa terbuka, sehingga akhirnya dia menyampaikan, oh Pak, saya begini karena habis di rumah saya diomelin mulu gitu, sama orang tuanya, digebukin mulu, udah diomelin mulu Pak, padahal saya bukan kesalahan saya. Jadinya dia melampiaskan ke sekolah yang ketumpuan. Jadi seperti itu. Jadi kita menanyakan kenapa kok sampai berkali-kali, kita menanyakan lebih dalam, mengulik lagi lebih dalam, menggali alasannya apa, sehingga kalau kita tahu, nah kita minta dia, jadi bagaimana caranya supaya kamu tidak seperti ini lagi. Kita biarkan dia mencari solusinya sendiri sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita bikin. Jadi seperti itu Pak, kita bersifat terbuka, kita bertanya sehingga dia nyaman untuk terbuka sama kita, baru kita melakukan memperbaiki atau memulihkan identitas. Nah, kira-kira kalau seperti itu, bagaimana kamu memperbaikinya supaya tidak terjadi kesalahan lagi? Jadi seperti itu Pak, harus kalau menurut saya. Bisa. Ya betul, kayaknya mungkin kita harus ini kali Pak ya, menyempatkan waktu untuk, kan ini baru mungkin sekilas ya Pak, dari kita bahas masalah segitiga restitusi ini ya. Mungkin kedepannya kita sempatkan waktu untuk praktekin gitu. Entah kita praktekin atau kita membahas kasus-kasus yang ada di sekolah kita ini. Ya, jadi nanti kita coba cari waktu atau kita kumpulin data dulu nih ya Pak. Di kelas saya misalnya permasalahan apa, di kelasnya Bu Vira apa, Bu Besti apa ya. Mungkin nanti kita bisa bahas bareng-bareng nih gimana caranya penerapan segitiga restitusi ini, karena menurut saya kalau dijelasin secara singkat ini masih kurang paham, tapi sedikit banyaknya sih udah agak kebuka nih, jadi kita harus melakukan apa step-stepnya saya udah agak ngerti, tapi paling yang harus ditekankan lagi terjun ke lapangannya, praktiknya harus kayak gimana, kita harus bikin pertemuan lagi ke depannya nih Pak, yang gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, betul Pak Rizky, kita harus ada melakukan tindak lanjut ya dari hasil diskusi kita hari ini. Tentu dari permasalahan ini harus kita tindak lanjuti ya. Kira-kira mau kapan? Mau minggu depan atau bulan depan atau 2 minggu lagi? Pak, kalau masalah Agiza, Nah, kan kita udah pakai segala betul. sesuatu, hukuman Iya. udah, teman udah. Nah, jadi pertama kita nih ya, kita hukuman pasti udah kayak apa tahu kan ya, Abiza. Nah, kita balik lagi, kita sudah ngobrol sampai yang dia benar-benar terbuka sama kita, sampai dia cerita, itu sudah kita lakukan belum kira-kira? Kalau itu belum, nanti kita bisa coba nih cara seperti ini. Kira-kira Abiza apa yang menjadi alasan? Oke, kalau masalah-masalah yang pernah si Abiza lakukan, mungkin semuanya pernah melakukan kesalahan. Pak guru dulu pas usia kamu juga pasti pernah melawan kesalahan. Cuman pasti ada alasan kenapa kamu suka mengambil duit atau suka isengin temannya.
Nah, pasti kita harus tanya itu. Kita membuat dia nyaman dulu sehingga dia mau terbuka, baru kita tanyain harusnya bagaimana. Nah, harusnya kira-kira supaya nggak begini lagi kamu apa cara dari kamu. Nah, seperti itu. Mungkin kita nanti perlu juga yang namanya melibatkan orang tua. Nah, kalau dia sudah terbuka menceritakan semua pada kita alasannya dan sudah dia mencarikan solusinya, baru nanti kita bisa coba untuk tindak lanjut bersama orang tuanya. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, kalau ini nanti kita bisa bersama-sama kita mencoba untuk masalahnya si Abijah. Mungkin dan Abijah di kelas-kelas yang lain ya. Oke, mungkin ada lagi? Oke. Baik, itu saja ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat ya, sudah bersama-sama kita berdiskusi sharing pada sore hari ini. Itu saja. Saya mungkin apabila ada kesalahan kata mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.